Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti melalui dengan video yang singkat ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, maka saya mengajak untuk duduk tenang, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa belajar. Doa saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adapun materi pembelajaran hari ini, kita masuk di bagian D, pesan surah An-Nasr. Jadi sebelum kita masuk mengkaji ini tentang pesan-pesan surah An-Nasr, maka saya akan membacakan surah An-Nasr. Didengarkan dengan baik, dicocokkan dengan hafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya ulangi satu kali lagi surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak-anakku sekalian, itu telah tadi bacaan surah An-Nasr. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, karena sudah kelas 3, tentu saya yakin dan percaya anak-anakku sudah hafal ini bacaan surah An-Nasr. Pesan-pesan dan surah An-Nasr. Surah An-Nasr, surah yang ke-110 adalah dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Jadi kalau ada pertanyaan berapa jumlah surah An-Nasr, maka jawabannya adalah 3. Pendek banget ini ayatnya. Surah An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Jadi kalau ada pertanyaan apa arti surah An-Nasr, maka jawabannya adalah pertolongan. Jadi pertolongan. Jadi Allah yang akan memberikan pertolongan kepada hambanya di saat dalam keadaan darurat, maka Allah akan datang memberikan pertolongan. Siapa yang diberikan pertolongan? Tentu kita semua yang ada di muka bumi. Yang pertama adalah pertolongan Allah akan datang dalam Islam, akan mendapatkan kejayaan. Apa yang dimaksud ini? Pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Dulu dalam menyebarkan Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui dengan dakwah. Melalui dengan dakwah secara kekeluargaan, secara dengan teman, sahabat, bahkan melalui dengan peperangan. Ada yang namanya perang Uhud, perang Badar itu. Setelah itu dimulai dengan perang, maka turunlah pertolongan Allah untuk memenangkan peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang jago dalam perang, misalnya Amr bin As yang luar biasa itu memimpin perang, maka turunlah pertolongan Allah untuk memenangkan peperangan ini. Yang kedua adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji
dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kalau kita mendapat keajaiban dari Allah, kegembiraan, maka bertasbihlah kepada Allah. Pujilah Allah, bersyukur, ya Allah saya sangat bersyukur saya dibelikan HP, saya punya bapak dengan mama. Ya Allah saya bersyukur saya dibelikan baju baru. Jadi kita memuji kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan pujian kepada setiap hambanya yang memberikan pujian itu. Jadi perintah Allah ini kepada orang beriman agar bertasbih kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu dalam surah Al-Asr ini, surah An-Nasr ini harus dihafal dengan baik. Ada di sini yang lari-lari, aku minta ampun kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, maka minta ampunlah kepada Allah. Misalnya kesalahan kepada kedua orang tua, kesalahan kepada teman, kepada Allah, minta, ya Allah ampunilah hambamu ini, karena setiap manusia itu pasti ada kesalahannya, tidak ada yang tidak ada. Kenapa ada kesalahannya? Karena setiap kesalahan yang dilakukan pasti hadir setan untuk menggoda, silakan berbuat jahat, silakan cobi-cobi dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, aku minta pertolongan kepada Allah. Jadi kita ini manusia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Di mana kita? Ya Allah, tolonglah saya, berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya kemampuan untuk berpikir yang lebih baik lagi, berikan kemurahan rezeki orang tua saya, berikan segalanya yang terbaik yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, adapun tugas hari ini adalah ayo berlatih. Ini tugasnya. Tugasnya saya kasih cuma satu mau tugas. Ini saya nomor 1 di kerja. Tuliskan surah An-Nasr ayat pertama. Gampang toh. Tuliskan surah An-Nasr ayat pertama. Sesudah itu dipoto dengan baik, kirim ke Google Formulir yang ada di grup. Kirim, tulis surah An-Nasr. Sesudah foto dengan baik, kalau perlu foto dengan dirimu, simpan di depan seperti ini. Yang penting kelihatan surah An-Nasr ayat pertama. Gampang itu latihan menulis. Cuma satu nomor hari tugas, tuliskan surah An-Nasr ayat pertama. Anak-anakku sekalian, inilah materi pembelajaran yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk buat anak-anakku di rumah, salam sehat untuk bapak dan ibu di rumah. Semoga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.